Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya sebagai dosen tetap di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Saat ini saya dipercayakan untuk mengampu beberapa mata kuliah sesuai background pendidikan saya, diantaranya biokimia. Jadi mata kuliah ini sebenarnya telah saya ampu atau telah saya ajarkan ketika pertama kali saya bergabung di Universitas Borneo Tarakan dengan status sebagai dosen luar biasa pada tahun 2016, kemudian dosen kontrak, dan selanjutnya melalui tahap seleksi saya diangkat sebagai dosen tetap. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan unsur pengajaran saya melalui DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun CPMK atau capaian mata kuliah ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menggali konsep biokimia diantaranya karbohidrat, lipid, asam amino, protein, asam nukleat, metabolisme, enzim, dan vitamin sebagai peranan penting bagi organisme melalui metode ilmiah. Sehingga deskripsi singkat pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa diharapkan telah memahami dasar-dasar kimia. Mata kuliah ini memaparkan bagian penting dari makhluk hidup diantaranya karbohidrat, lipid, asam amino, protein, asam nukleat, metabolisme, enzim, dan vitamin. Oleh karena itu, sangat diharapkan mahasiswa mampu untuk yang pertama mengemukakan filsafat biokimia, mendeskripsikan karbohidrat dan komponennya, mendeskripsikan lipid dan komponennya, mendeskripsikan asam amino dan protein serta komponennya, mendeskripsikan asam nukleat, kemudian mendeskripsikan terkait enzim, vitamin, dan tentunya mendeskripsikan atau menggambarkan alur metabolisme, dan selanjutnya adalah mampu untuk menggali dan mendeskripsikan terkait replikasi, transkripsi, dan translasi. Sehingga materi ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan. Yang pertama, filsafat biokimia, karbohidrat, lipid, asam amino, protein, asam nukleat, pengantar metabolisme, pencernaan dan metabolisme karbohidrat, pencernaan dan metabolisme lemak, pencernaan dan metabolisme asam amino serta protein, metabolisme nukleotida, kemudian selanjutnya adalah enzim dan koenzim, vitamin, serta konsep replikasi, transkripsi, dan translasi. Sistem pembelajaran saya akan saya sampaikan yang berkaitan dengan delivery. Jadi pada penyampaian materi saya menyampaikan beberapa materi-materi yang penting yang saya mengacu dan mengambil dari berbagai referensi. Di antaranya dari buku teks saya menggunakan Biokimia Harvard edisi 31, kemudian Biokimia karangan Ana Pujiadi, dan juga buku teks dari Campbell jilid 1. Selain itu saya juga memanfaatkan berbagai media, terutama media bergambar dan media animasi bergerak, karena dengan adanya media saya sangat mengharapkan dengan media dapat membantu mengaktualkan yang abstrak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa materi terkait materi sains termasuk biokimia ini, beberapa materi sulit untuk dibayangkan oleh mahasiswa atau untuk menghindarkan persepsi atau gambaran yang berbeda bagi mahasiswa. Saya berusaha untuk memilah media-media, terutama media bergerak dan media animasi yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, saya juga menggunakan beberapa metode pembelajaran untuk menghindari kebosanan mahasiswa di saat kuliah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika menyampaikan teori, apalagi teori itu dianggap sulit bagi mahasiswa, termasuk ketika durasinya cukup lama, itu tidak menutup kemungkinan membuat siswa jenuh atau bahkan ngantuk, apalagi dengan sistem pembelajaran daring seperti ini. Sehingga ada berbagai metode yang perlu kita terapkan, diantaranya presentasi, diskusi, kemudian kita menggunakan media-media interaktif seperti PowerPoint interaktif dengan menyisipkan beberapa yang dapat membuat aktivitas lebih menyenangkan, seperti misalnya kita selingi dengan ice breaking, kemudian kita
selingi dengan games-games, dan tentunya kita selingi beberapa pertanyaan yang dapat mengacu mereka, mendorong mereka untuk berpikir kritis, dan juga tetap membantu mereka merasa senang mengikuti mata kuliah. Selanjutnya untuk interaksi yang berkaitan dengan bagian yang kedua tadi, yaitu interaktif ya. Tentunya dalam pembelajaran kita sangat mengharapkan interaksi dua arah, meskipun itu dalam pembelajaran virtual. Dengan pembelajaran dua arah ini lebih memudahkan kita untuk berinteraksi, bahkan untuk mengukur ketercapaian atau pemahaman mahasiswa terkait materi kita. Jadi beberapa media-media interaktif yang saya gunakan, terutama kalau dalam kelas virtual saya biasanya menggunakan Zoom, kemudian di luar kelas saya biasanya menggunakan WhatsApp group untuk memudahkan komunikasi, dan tentunya saya juga menggunakan platformnya seperti Google Classroom. Untuk selanjutnya bagian terakhir, asesmen. Nah, pada asesmen ini saya mengacu pada kontrak kuliah yang kita sepakati di awal perkuliahan, dan tentunya asesmen ini juga mengacu dari kaidah-kaidah asesmen yang ditetapkan dari perguruan tinggi, dalam hal ini adalah Universitas Borneo Tarakan. Kemudian asesmen saya terapkan baik itu di saat proses maupun di akhir perkuliahan. Bahkan ketika sebelum memulai perkuliahan, pretest, saya juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui gambaran pemahaman siswa sebelum diberikan materi perkuliahan, sehingga dapat memudahkan untuk mengukur ketercapaian pemahaman mahasiswa atau ketercapaian konsep-konsep yang harusnya dikuasai atau dimiliki oleh mahasiswa. Jadi untuk setelah perkuliahan saya juga bisa menyisipkan beberapa kuis yang cukup interaktif, yang cukup menarik, dengan berbagai variasi setiap minggunya, untuk membantu siswa, memudahkan untuk lebih menyenangi kuis, karena biasanya mahasiswa itu akan lebih punya mindset yang kurang baik terhadap kuis gitu ya. Jadi pengen merubah mindset tersebut, bahwa kuis itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Nah, jadi saya menggunakan kuis setiap minggunya dengan berbagai variasi kuis, dengan harapan juga mahasiswa terbiasa dengan kuis gitu. Sehingga saya juga dapat mengukur ketercapaian dari mata kuliah yang saya sampaikan. Jadi setiap di akhir pembelajaran biasanya saya memberikan beberapa kuis di samping memberikan penugasan ketika selesai perkuliahan. Baiklah, berikut beberapa cuplikan kegiatan pembelajaran di kelas ketika penyampaian mata kuliah saya di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semuanya. Salam sejahtera Ibu. Oke, apa kabar ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Ngomong-ngomong, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Kira-kira apa kendalanya ya? Nindi jaringan, Bu. Oh, jaringan. Oke. Mungkin juga ada yang lagi ibadah juga kali ya, nggak apa-apa. Nanti teman-temannya disampaikan saja jika ada yang ingin menyusul setelah kegiatan, nanti silakan aja bergabung ya. Mungkin ada yang masih ibadah atau kegiatan yang lainnya seperti itu. Oke, sebelum kita mulai doa dulu seperti biasanya ya. Oke, silakan Dimas. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita masuk di materi selanjutnya pada perkuliahan kita di biokimia. Oke, we are start our lesson today about enzyme. Oke, sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Kita akan belajar terkait apa hari ini?
Enzim dan koenzim. Enzim dan koenzim ya. Enzim. Oke, sebentar, izinkan saya share screen. Ya, baik. Hari ini materi kita adalah tentang enzim dan koenzim. Oke, di sini ada beberapa yang di SMA dari jurusan IPA ya. Pasti sudah tidak asing dengan kata enzim ya. Pasti sudah mempelajari materi enzim. Oke, untuk yang bukan dari jurusan IPA, jangan khawatir, nanti kita akan mulai dari dasar-dasarnya. Oke, sekarang saya mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang enzim? Katalis protein yang dihasilkan oleh sel, Bu. Oke, benar ya. Oke, ya baik. Nanti kita akan belajar ini. Mohon disimak ya. Kita akan belajar tentang enzim dan koenzim. Ini penting banget ya, terutama di dalam materi biokimia. Terutama itu enzim penting sekali karena di biokimia ini kita sudah bahas kemarin ya terkait metabolisme. Itu erat sekali kaitannya. Nah, metabolisme ini sangat erat kaitannya dengan enzim. Maka bisa jadi tidak akan terjadi metabolisme itu jika tidak disertai dengan enzim. Jadi enzim ini begitu penting. Di SMA itu sudah tertuang ya di buku-buku SMA terkait enzim ini. Pada jenjang perkuliahan, terutama di jurusan ini sains ya, yang berbasic sains, mau itu pendidikan biologi, kimia terutama ya, biasanya itu selalu ada di dalam kurikulum gitu. Oke, jadi ini kurang lebih ilustrasinya enzim itu seperti ini ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, pada perkuliahan ini sangat diharapkan kalian nanti mampu untuk terutama memahami, menjelaskan, terutama nanti bisa mengaplikasikan konsep-konsep ini ke dalam kehidupan sehari-hari, mengaitkan dengan nanti materi-materi selanjutnya dan nanti membantu kalian untuk punya bekal untuk lanjut di mata kuliah selanjutnya. Oke, adapun yang diharapkan, saya harapkan kalian bisa nanti memahami terkait pengertian enzim maksudnya, kemudian strukturnya, mekanisme kerja enzim, kemudian faktor-faktor, terutama faktor yang mempengaruhi kerja enzim gitu. Kemudian ada nanti tata nama atau sistem penamaan enzim, penghambat enzim atau nanti lebih dikenal sebagai inhibitor. Kemudian selanjutnya adalah enzimologi klinik ya. Enzim itu mereaksikan suatu zat, misalnya zat A dengan B, tapi dia tidak ikut bereaksi, dia hanya membantu menjadikan atau terjadinya reaksi tersebut. Gitu. Jadi itu simpelnya ya, dianalogikan seperti itu. Oke, selanjutnya jadi enzim ini merupakan protein yang mengkatalisis reaksi-reaksi biokimia gitu, mengkatalisis gitu. Mengkatalisis dalam artian ya mempercepat reaksi untuk terjadinya reaksi misalnya antara dan AB untuk menjadi suatu produk. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian, nah biokatalisator itu mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Tadi sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya, enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang kecil hingga sejumlah besar molekul. Jadi enzim ini yang dibutuhkan itu kapasitasnya atau jumlahnya itu hanya sedikit ya pada skala kecil gitu, tapi mampu merubah bahkan sampai sejumlah atau banyaknya molekul yang bisa direaksikan seperti itu. Nah, enzim ini dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengubah posisi keseimbangan pada saat reaksi balik. Jadi ingat ya, pada saat di kimia dasar kemarin di semester 1, ingat ada materi kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu ciri-cirinya kalau dituliskan secara simbolis itu tanda arah panah itu, para panah dua ya, ada ke kanan ke kiri. Itu maksudnya reaksinya reversible atau bolak-balik. Suatu reaktan bisa dirubah menjadi produk, sebaliknya produk juga bisa berubah lagi menjadi reaktan. Nah, kalau pada kesetimbangan ini ingat juga di kimia dasar dulu sudah dijelaskan juga ada namanya kinetika reaksi, kecepatan reaksi atau laju reaksi. Di sana ada laju reaksi, jenis-jenis laju reaksi ada macam-macam gitu ya. Nah, pada enzim ini dapat meningkatkan laju reaksi. Artinya gini, ketika ada enzim maka suatu reaksi itu maka bisa cepat terjadi tanpa merubah kesetimbangannya gitu ya.
ketika dia menjadi menjadi produk, dan ketika produk menjadi kembali ke reaktan itu tidak merubah kesetimbangannya sama. Ingat ya, kalau di kemarin kesetimbangan kan ada namanya pergeseran kesetimbangan. Jika ada yang ditambahkan, maka ada yang lain akan berubah. Misalnya kalau reaktannya berubah, maka pergeseran kesetimbangan akan ke kanan. Demikian sebaliknya. Artinya ada yang perubahan. Tapi kalau pada enzim ini, ketika dia terjadi mereaksikan sesuatu, dia bisa mempercepat reaksi tapi tidak merubah kesetimbangannya. Jadi tetap sama gitu ya. Meskipun pada dia reaksi balik pun juga sama gitu. Jadi tetap setimbang, tidak mempengaruhi kesetimbangan seperti itu. Jadi kelipatan kecepatannya itu kurang lebih ada referensi yang mengatakan ini ya, sekitar 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 12 gitu untuk ininya. Untuk peningkatan kecepatannya mereaksikan suatu zat seperti itu. Kemudian enzim ini bekerja pada suhu tertentu gitu ya. Jadi enzim ini nggak sembarangan ya. Ada syarat kapan dia bisa bekerja. Jadi syarat yang harus dipenuhi adalah dari suhunya, pH-nya, konsentrasi enzim, maksud saya, kemudian konsentrasi substrat dan kofaktor tertentu. Nanti kita jelaskan satu persatu. Selanjutnya, nah enzim ini bekerja secara spesifik. Jadi spesifik itu ada yang menyebut juga ya one enzyme one reaction kayak gitu ya, atau one enzyme dan one substrat seperti itu. Jadi bekerja secara spesifik. Jadi enzim ini hanya pada skala kecil saja mereaksikan satu zat, tapi kebanyakan zat yang direaksikan tuh hanya satu gitu, substrat hanya satu, hanya pada satu reaksi saja. Misalnya ketika misalnya disakarida misalnya sukrosa ya, ketika akan dirubah menjadi monosakarida, maka ada enzim yang membantu. Enzim itu adalah sukrase. Jadi sukrase ini hanya membantu merubah disakarida yaitu sukrosa menjadi monosakarida. Tapi kalau kalau karbohidrat yang lainnya itu belum tentu bisa. Misalnya merubah maltosa atau merubah fruktosa, dan fruktosa menjadi senyawa yang lain, itu dia nggak bisa. Atau misalnya disakarida yang lainnya ya maltosa ya, misalnya maltosa berubah menjadi galaktosa dan galaktosa, itu sukrasa nggak bisa. Jadi sukrasa hanya bisa membantu merubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Jadi hanya satu jenis enzim untuk satu reaksi kayak gitu. Ketika reaksi untuk merubah tadi disakarida yaitu sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, itu hanya enzim sukrase ini saja, seperti itu. Ini contoh gambaran ya, gambaran terkait kerjanya enzim. Nah ini misalnya enzimnya ya, ini enzimnya, kemudian ada substratnya ini datang substratnya ini, kemudian si enzimnya membantu mereaksikan dalam hal memecahkan. Jadi ceritanya ada ketika misalnya di termetabolisme dalam tubuh kita, misalnya ada ada disakarida ini mau dipecahkan menjadi monosakarida. Agar apa? Agar monosakarida ini nanti bisa digunakan untuk proses metabolisme selanjutnya. Jadi si enzim ini membantu cepat merubah agar si disakarida ini cepat berubah menjadi monosakarida. Sangat memungkinkan enzim ya. Jadi ada beberapa bentuk enzim. Strukturnya ada yang struktur sekunder, ada juga struktur yang tersier. Ini yang bentuk lebih kompleksnya ya. Nah, ini kalau kita pecahkan bentuk kompleks ini, kira-kira gambaran di dalamnya tuh kayak ini, seperti ini, gitu. Nah untuk bagian-bagiannya ini ada beberapa ya. Ini contoh enzim contoh enzim saya penjelasan. Jadi di dalam bagian enzim itu strukturnya beberapa ya, ada yang namanya apoenzim. Jadi apoenzim adalah komponen utama dalam enzim. Jadi komponen utamanya
Oke, ada yang menyebutkan apoenzim ini terdiri dari protein saja. Jadi bagian enzim itu ya terbagi-bagi ya. Untuk bagian enzim yang hanya terdiri dari protein saja, ada yang menyebutkan itu namanya adalah apoenzim. Kemudian ada holoenzim. Holoenzim adalah gabungan dari apoenzim dan koenzim. Contohnya DNA polimerase gitu ya. Jadi holoenzim ini gabungan dari apoenzim dan koenzim. Jadi dapat dikatakan sebenarnya holoenzim adalah keseluruhan dari enzim. Jadi keseluruhan dari enzim itu namanya adalah holoenzim. Nah, contohnya kayak ini tadi ya. Contoh ini. Nah, keseluruhan dari enzim ini namanya holoenzim. Oke, enzimologi klinik. Sebelum kita ke enzimologi klinik, kita masih ada beberapa menit kita diskusi kelompok ya. Seperti biasa pada kita selalu ada ini diskusi gitu ya, tanya jawab segala macam. Kita break out ya, kita break out room untuk diskusi. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai materi enzim sama koenzim. Nah, di sini Ibu studi kasusnya itu enzim digolongkan menurut reaksi yang diikuti masing-masing enzim diberi nama menurut nama substratnya. Misalnya urase, arigase lain. Lah kan ini yang kalimat golongkan enzim berdasarkan reaksi kimianya. Kemudian berikan contoh pada masing-masing golongan. Yaitu enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan CC, ikatan CO dengan tidak menggunakan molekul air. Aman? Ini aman? Insya Allah aman, Bu. Alhamdulillah. Mungkin saya moving lagi kelompok selanjutnya. Oke. Soalnya ada kesulitan dengan soal. Paham ya, aman ya. Oke. Sip. Silakan, ada yang mau maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin di kelompok 3, Bu. Boleh. Silakan. Perwakilan dari kelompok 3, Nurul Aniza. Kepada Nurul Aniza, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Berdasarkan tipe reaksi yang kita ketahui, yang dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama ada oksidoreduktase. Apa yang dimaksud dengan enzim oksidoreduktase? Enzim oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Dalam golongan enzim ini terdapat dua macam enzim yang paling utama, yaitu oksidase dan dehidrogenase. Apa yang dimaksud oksidase? Adalah enzim yang mengkatalisis reaksi antara substrat dengan molekul oksigen. Dan apa yang dimaksud dengan dehidrogenase? Jadi dehidrogenase adalah dalam pengambilan atom hidrogen dari substrat. Contoh dari oksidoreduktase yaitu oksidase dan laktat dehidrogenase. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung ke ini saja, penutupan perkuliahan kita pada hari ini, kesimpulan. Oke, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Milda, silakan Milda.
Baik Bu, yang saya dapatkan pada hari ini yaitu dapat mengetahui apa itu protein. Jadi protein itu yang mengkatalisis reaksi biokimia. Terus enzim dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengubah posisi timbangan atau pada saat reaksi baik kelipatan maupun kecepatannya. Terus enzim bekerja pada waktu tertentu, Bu. Dan enzim bekerja secara spesifik hanya pada skala kecil atau pada satu reaksi saja. Mungkin itu saja, Bu, yang saya dapat pahami pada saat penjelasan materi. Oke. Baik, terima kasih Milda. Udah ini ya, udah cukup lengkap ya. Oke, ada lagi mungkin? Silakan. Andika. Ya Bu, saya dapatkan hari ini tuh yang pertama tuh holoenzim ini gabungan dari apoenzim dan koenzim. Yang kedua itu yang non protein. Nah, yang non protein itu koenzim. Nah, koenzim ini adalah gugus prostetik. Enzim ini hanya bisa bekerja pada satu reaksi saja. Misalnya enzim amilase. Nah, enzim amilase ini hanya bekerja pada reaksi yang terjadi pada pencernaan amilum. Terus faktor-faktor penghambatnya seperti konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, pH, suhu, dan inhibitor. Mungkin itu saja, Bu. Oke, baik, terima kasih Andika. Oke, cukup ini ya, cukup lengkap dan cukup banyak yang sudah ditangkap pada kuliah hari ini. Baik, kita sudah di ujung waktu perkuliahan kita. Jadi ini enzim ini merupakan semi organik dan protein ya, dalam jumlah yang kecil, namun dapat merubah reaksi dengan jumlah besar seperti itu. Kemudian dengan berbagai peranannya tadi, maka kenapa enzim itu begitu penting gitu ya. Ada beberapa bagian dari enzim itu, enzim tidak mampu bekerja dengan baik jika bagian dari enzim tersebut tidak komplit gitu. Selain itu, enzim itu dapat bekerja dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan suhu, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, kemudian pH gitu ya, temperatur maksudnya tadi suhu. Oke, sebelum kita menutup perkuliahan kita, oke, seperti biasa saya memberikan kalian ini PR ya, yang harus kalian pelajari di rumah. Nah, enzimologi klinik, materi yang sudah saya share ya, PowerPoint di Google Classroom. Silakan nanti cross check. Di sini ada peranan enzim di bidang kesehatan. Silakan kalian analisis, kalian uraikan dalam maksud dari enzim dalam membantu pencernaan itu seperti apa, guys. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian unsur pengajaran dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.